Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini. Saudara, kami mengucap syukur saudara bisa terus update dan mengikuti channel YouTube kami ini. Semoga jadi berkat dalam kehidupan saudara. Dalam kesempatan ini saya masih terus akan mengeksposisi mutiara di dalam doa Bapa kami. Dan puji Tuhan pada seri ini kita sampai pada seri yang ke-14 saudara. Sudah 14 seri saya berusaha mengeksposisi setiap kata dan kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami itu. Saudara yang tertinggal, yang belum menyaksikan, belum mendengarkan khotbah seri 1 sampai seri ke-13, saudara boleh lihat kembali di channel YouTube kami, JKI The Way. Saudara bisa masuk ke situ, saudara bisa subscribe di situ, supaya saudara bisa mengikuti seri yang tertinggal yang sudah lalu. Dan pada hari ini kita akan coba belajar lebih dalam lagi. Saya sudah berkata berkali-kali bahwa di dalam doa Bapa kami ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, ini bukan doa yang tanpa arti dan makna. Ya, dulu saya berpikir ini hanya doa rapalan, hanya doa hafalan semata. Tapi ketika saya coba lagi mendalami, ada gerakan gitu untuk mendalami doa Bapa kami ini. Ternyata doa Bapa kami ini memiliki kedalaman pengertian yang luar biasa. Sehingga saya sudah sampaikan dalam seri-seri berikutnya, saudara kalau benar-benar bisa memahami, memaknai doa Bapa kami ini, saudara pasti akan bisa mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar itu. Nah, pada kesempatan ini, coba kita buka pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita akan coba mengeksposisi kata dan kalimat berikutnya yang ada di dalam doa-doa yang Tuhan ajarkan ini. Coba kita buka Matius pasal 6. Di Matius pasal 6 inilah terdapat pengajaran Tuhan tentang doa Bapa kami. Matius pasal 6, kita sekarang mengeksposisi ayat yang ke-11-nya saudara. Matius pasal 6 ayat ke-11, silakan dibaca. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saudara. Yang secukupnya, makanan, berilah kepada kami itu secukupnya. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah saudara, di dalam dunia kekristenan, ada yang memahami manusia itu memiliki atau berunsur trikotomi. Sisi yang lain ada yang berkata dikotomi. Trikotomi ini biasanya diambil dari pengajaran Paulus yang mengatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu trikotomi, saudara. Dan ada lagi pemahaman Kristen yang lain yang mengatakan manusia itu dikotomi saja, yakni manusia batiniah dan manusia jasmaniah. Lepas dari perdebatan itu, saya mengambil posisi tidak terlalu penting, saudara. Ya, mau trikotomi, mau dikotomi, sebenarnya jangan terlalu diributkan, jangan terlalu diperdebatkan secara tajam. Andai kata manusia benar trikotomi, saudara. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Benar ya saudara ya? Kalau roh manusia itu sudah keluar dari tubuhnya, ya, maka manusia itu akan mati. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini saling melengkapi. Manusia bisa kasih sesuatu yang baik sehingga tubuhnya itu sempurna, ya, bertumbuh dengan baik. Tapi kalau jiwanya kosong juga garing saudara. Ya, bahkan banyak sekali manusia yang jiwanya kosong itu menjadi stres, menjadi khawatir, bahkan bisa akhirnya mengalami sakit jiwa dan lain sebagainya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu saling melengkapi. Begitu pula dengan manusia jasmani dan manusia batinia, saudara. Itu saling melengkapi. Tidak bisa saudara bilang, oh saya akan pelihara saja manusia batinia saya. Ya, jadi saudara bersemedi di gunung-gunung sana, ya. Saudara melakukan tapa brata, ya misalnya gitu ya. Saudara tinggalkan duniawi, nggak bisa saudara. Apakah kalau saudara lakukan itu, terus saudara tidak perhatikan tubuh badanimu ini, kau tidak makan yang baik, kau tidak jaga pola hidup yang baik, apakah kita juga bisa hidup sehat? Kan tidak saudara. Jadi semua itu baik tubuh, jiwa, dan roh, trikotomi maupun batinia dan juga manusia jasmania, itu harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Bapak Ibu yang punya itu harus membangunnya dengan baik, dengan balance, dengan seimbang. Nah dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus ini, ya kalau kita perhatikan dengan sungguh, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Bapak baca, Ibu baca, kita baca dengan benar ketika Tuhan Yesus mengajarkan kalimat ini kepada murid-muridnya. Kita harus lihat konteksnya lagi. Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Murid-muridnya yang 12 itu semuanya Yahudi, tidak ada yang bukan orang Yahudi. Dan juga murid-murid terdekat yang bukan murid 12 ya. Misalnya ada banyak perempuan yang disebut dengan Maria Magdalena ya. Terus juga Salome ya dan lain sebagainya itu. Semuanya murid-murid angkatan pertama, generasi pertama dari orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika ada rabi, ada guru agama, dalam hal ini Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya kalau berdoa, doanya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu dalam otaknya, dalam memorinya, dalam kenangannya orang-orang Judaism, orang-orang Israel, orang-orang yang berasal dari Judaisme, jadi bangsa Yehuda, saudara ya, Israel, itu pasti ingat dengan peristiwa di mana Tuhan pelihara mereka dengan makanan yang diberikan setiap hari harus cukup dan mencukupi kebutuhan mereka. Ingat peristiwa apa itu saudara? Peristiwa padang gurun. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa padang gurun, orang Israel di padang gurun 40 tahun loh Bapak Ibu, bukan waktu yang sebentar. Bahkan cukup lama itu. Karena dalam konteks hidup kita saat ini kita sering melihat orang-orang belum sampai usia 40 sudah mati. Ya, sudah hidupnya susah sekali. Ya. Jadi 40 tahun di padang gurun waktu yang sangat lama. Dan Tuhan pelihara Israel selama 40 tahun itu. Dengan setiap pagi memberikan roti mana. Ya, dan setiap sore memberikan burung puyuh, daging burung puyuh. Bayangkan di padang gurun orang Israel yang tidak bekerja, tidak menabur, tidak menanam, ya, itu bisa menikmati makanan yang enak, makanan yang luar biasa setiap hari. Mari sama-sama kita coba baca ya, kisah itu yang terambil dari Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Keluaran 16 ayat 13-18 silakan tolong dibaca. Keluaran 16 ayat 13 sampai 18. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan
ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Haleluya. Ini kisah yang luar biasa, saudara, yang dialami oleh orang-orang Israel. Ya, setelah mereka keluar dari Mesir, meskipun di Mesir mereka diperbudak, tapi mereka bisa menikmati makan, minum yang relatif lebih cukup. Terus mereka menjadi bangsa yang merdeka, tapi tidak punya tanah air, tidak punya kampung halaman. Mereka harus kembali ke tempat dulu Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ditinggalkan oleh Yakub, ditinggalkan oleh Israel ketika mengalami kelaparan, mereka ke Mesir, dan akhirnya di sana mereka hidup ratusan tahun dan akhirnya diperbudak di sana. Di padang gurun itu, dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dipelihara setiap sore. Alkitab tadi katakan ada banyak burung puyuh, ya saudara ya, sehingga mereka setiap sore mereka makan daging burung puyuh. Dan setiap pagi ada embun, tapi bukan embun biasa saudara, tapi roti ya. Ada seperti bentuknya putih-putih, mereka bisa pungut, mereka bisa ambil, dan mereka bisa olah menjadi panganan mereka, makanan mereka. Inilah latar belakangnya saudara. Jadi setiap guru, setiap rabi ketika mengajarkan sebuah doa untuk dilakukan oleh murid-muridnya, kebanyakan rabi-rabi Yahudi mengajar murid-muridnya untuk berdoa seperti yang Yesus ajarkan ini. Ya. Berikanlah kepada kami, ya Yehova, ya Elohim, ya Adonai, makanan kepada kami yang secukupnya setiap hari. Kenapa? Karena orang Israel ingat cerita di padang gurun itu, bahwa Tuhan memberikan kepada mereka makanan setiap hari cukup, baik itu daging maupun juga roti mana, cukup, more than enough. Ya, bahkan dipungutnya tidak boleh lebih, saudara, harus cukup sesuai yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memang kasih roti mana kepada Israel setiap pagi. Tuhan memang kasih daging burung puyuh kepada Israel setiap sore ketika di padang gurun itu. Tapi yang saya ingin tekankan dalam konteks tadi, Keluaran 16, saudara. Ya. Tuhan ketika memberikan itu semua, memberikan roti mana, memberikan daging burung puyuh, ada perintah yang kadangkala seringkali dilupakan, diabaikan begitu. Berkat Tuhan siapkan kepada setiap orang Israel di padang gurun. Tapi berkat itu tidak akan bisa dinikmati oleh orang Israel kalau orang Israel tidak mengerjakan perintah ini, saudara. Coba kita baca, ya. Jadi kalau membaca Alkitab, saudara jangan bacanya terlalu cepat. Bacanya coba pelan-pelan, ya. Nikmati, bayangkan saudara adalah dalam cerita tersebut. Coba kita baca tadi. Di dalam kisah tentang sepertinya enaknya kehidupan orang Israel di padang gurun. Yang tidak perlu bersusah payah, berjerih payah lelah. Tidak perlu menanam, tidak perlu menabur, tidak perlu berkeringat. Setiap pagi, terima mana. Setiap sore, terima daging puyuh. Apakah itu langsung bisa dinikmati? Oh, saudara perhatikan baik-baik. Ini perintah Tuhan yang seringkali dilalui saja oleh orang-orang yang membaca Alkitab. Sehingga sepertinya Tuhan itu memanjakan Israel di padang gurun. Perhatikan baik-baik, Keluaran 16 ayat 16. Keluaran 16 ayat 16, silakan dibaca. Keluaran 16 ayat yang ke-16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan kalimatnya, pungutlah. Itu kalimat perintah, itu kalimat yang disuruh Tuhan untuk dikerjakan oleh orang-orang Israel. Pungutlah. Kalau saya bilang sama saudara, ya, tolong itu ambilkan sampah yang ada di bawahmu itu. Pungutlah sampah itu. Itu saya sedang memerintahkan saudara, meminta tolong saudara paling tidak kalau kita selevel, ya, agar saudara mengambil sampah itu. Dan ini posisinya Tuhan dan Israel tidak selevel. Dalam hal ini Tuhan adalah oknum yang terutama, yang tertinggi. Dan kalau kita lihat bentuk katanya adalah bentuk kalimat perintah, kalimat kerja. Pungutlah. Orang Israel memang diberkati Tuhan.
Berkat memang Tuhan siapkan kepada Israel setiap pagi, setiap sore. Sehingga Alkitab katakan saudara, tidak ada orang Israel di padang gurun yang mati karena kelaparan, karena kurang gizi, karena metabolisme tubuhnya menurun. Tidak ada saudara. Orang Israel yang mati di padang gurun itu kalau nggak mati tua, mati karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Alkitab katakan kakinya tidak ada yang luka, kasutnya selalu baru, bajunya saudara. Coba bayangkan 40 tahun di padang gurun, berjalan terus menerus. Bagaimana mereka bisa menjahit baju, bagaimana mereka bisa mengolah pakaian mereka. Bisa diasumsikan mungkin pakaian yang mereka punya hanya itu-itu saja. Dipakai dalam situasi kondisi padang gurun, tapi tidak rusak. Sehingga mereka kalau siang tidak kepanasan, kalau malam tidak kedinginan, saudara. Ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan makanan, Tuhan siapkan. Gak perlu itu mereka bercocok tanam, gak perlu mereka menabur benih gandum, tunggu beberapa saat baru mereka bisa panen. Tidak perlu, di padang gurun juga bisa nanam gandum bagaimana caranya. Tapi Tuhan siapkan itu. Diberikan berkatnya kepada Israel. Kenapa? Tuhan ada kadung janji. Tuhan yang suruh mereka keluar dari Mesir. Tuhan yang janji berikan kembali tanah perjanjian. Tuhan kalau janji dia tidak pernah ingkar janji. Berkatnya disiapkan. Setiap hari. Tidak pernah. Tidak. Perhatikan. Tidak ada satu hari pun Tuhan alfa atau melupakan orang Israel. Dengan tidak memberi roti mana. Dengan tidak memberi daging burung puyuh. Setiap pagi, setiap sore, berkatnya tersedia. Katakan amin, saudara. Tapi ingat, meskipun berkatnya tersedia, Tuhan kasih perintah Israel, pungutlah. Apa artinya, saudara? Tuhan minta Israel untuk bekerja. Bekerja, memungut, mengumpulkan roti mana yang Tuhan siapkan setiap pagi itu. Tuhan suruh Israel bekerja, ya, supaya apa? Mengumpulkan daging puyuh itu. Alkitab katakan saudara, itu roti mana nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa dipungut lebih. Karena kalau sudah masanya itu akan busuk saudara. Makanya Tuhan siapkan setiap hari, setiap pagi. Supaya orang Israel setiap pagi bangun pagi-pagi tidak malas. Ya, tidak langsung tidur terus. Pagi-pagi harus bangun. Supaya memungut mana untuk kebutuhan hari itu saja. Tidak boleh lebih, kalau lebih menjadi rusak, menjadi busuk dan dihukum Tuhan nantinya. Ya. Maka untuk kebutuhan hari itu saja. Supaya besok paginya orang Israel itu yang kalau mau hidup, supaya bisa hidup makan itu, keluar lagi dari kemahnya, kerja lagi. Begitu juga burung puyuh saudara. Burung puyuh itu kan kita tahu kecil-kecil. Benar saudara ya, nangkep ayam aja kadang-kadang kita susah saudara, apalagi nangkep burung puyuh. Burung puyuh itu bukan saja bisa loncat-loncat seperti ayam ya, tapi juga bisa terbang. Jadi mengumpulkan burung puyuh adalah sesuatu tindakan yang butuh energi extraordinary, bukan tindakan biasa. Nggak seperti kita mungut atau mengambil bunga di taman gitu ya. Bunganya tidak bergerak, tinggal kita cabut aja. Kalau kita memang tidak menghargai keindahan taman, kita bisa semena-mena ngambil bunga yang baik aja gitu. Tapi burung puyuh itu makhluk yang hidup, yang bisa berjalan, tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup, tapi dia stay, berhenti di satu tempat, berdiam di satu tempat. Tapi kalau burung puyuh kan bisa loncat-loncat, dia bisa terbang. Jadi mengumpulkan burung puyuh untuk dikonsumsi oleh orang-orang Israel, itu pun pekerjaan. Yang saya mau tekankan di sini, meskipun berkat Tuhan siapkan kepada orang Israel di padang gurun, tapi orang Israel diajar Tuhan supaya bekerja. Apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kau harus punya persepsi kalimat itu bentuknya bukan kalimat pasif semata-mata. Berikan kami Tuhan. Terus kau bisa ongkang-ongkang kaki, kau bisa membaca koranmu, nonton sinetronmu, terus ujuk-ujuk tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ada berkat yang disiapkan di depanmu dan kau tinggal menikmati. Tidak akan bisa begitu. Tuhan tidak mengajar manusia menjadi makhluk yang manja.
Dalam konteks Israel, meskipun berkatnya Tuhan yang siapkan, orang Israel juga harus bekerja. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengimani kita adalah orang-orang Israel rohani yang sudah dipulihkan oleh darah Yesus, di mana kita adalah Israel lewat Kristus. Berkat itu Tuhan siapkan buat kita setiap pagi, setiap hari, saudara. Saudara tidak boleh berpikir Tuhan tidak berkati kita. Berkatnya Tuhan siapkan. Pertanyaannya, kau mau kerja apa tidak? Kau mau ngambil itu apa tidak? Kau mau nangkap itu apa tidak? Kalau hidupmu di rumah saja, kau di kamar saja, kau tidak pernah mau keluar rumahmu, keluar kamarmu untuk bekerja, untuk mengumpulkan, maka tidak mungkin berkat itu bisa sampai dalam tubuh kita ini. Ya, coba ada satu ayat di Perjanjian Baru yang menarik sekali, yang sangat berhubungan erat, dekat sekali. Ya, benang merahnya kelihatan jelas dengan Keluaran pasal 16 ayat 16, yakni dalam surat Paulus kepada Tesalonika di 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10, tolong silakan dibaca. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang berkata adalah Paulus. Perhatikan baik-baik. Siapa Paulus? Dulunya Saulus. Siapa Saulus? Saulus adalah orang Farisi, guru, pemimpin orang-orang Yahudi. Dia sudah makan banyak, dia murid Gamaliel, seorang ahli Taurat ternama, guru agama ternama di zaman sebelum Yesus, saudara. Ya, ini orang hebat luar biasa. Dia berkata kepada orang-orang Kristen di Tesalonika, ya, aku peringatkan, aku katakan dengan tegas, orang kalau mau makan harus kerja. Kenapa? Karena dia adalah rabi. Dia adalah orang yang tahu banget tentang sejarah Israel. Meskipun orang-orang Israel di padang gurun, Paulus tahu berkatnya Tuhan siapkan setiap hari, tapi Tuhan juga berikan perintah, pungut. Maka Paulus bilang apa? Kerja kalau mau makan. Kalau tidak mau makan, ya nggak apa-apa, nggak kerja. Tapi kalau mau makan, mau hidup, kerja. Kenapa kerja? Karena dalam pemahamannya Paulus, berkat sebenarnya ada, sudah disiapkan Tuhan, sudah disediakan Tuhan bagi masing-masing orang-orang percaya. Asal kau mau keluar kamarmu, asal kau mau keluar rumahmu, asal kau mau bekerja, maka pasti bisa makan. Haleluya. Jadi kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ini sifatnya bukan kalimat yang pasif semata. Seolah-olah ketika kita berdoa maka mujizat makanan ada di depan kita. Tidak begitu, saudara. Saudara harus keluar, saudara harus bekerja. Inilah konteksnya. Maka saya sedih sekali, saudara. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau kerja tapi mau hidup enak. Orang Kristen tidak mau berusaha tapi mau makannya enak. Ini orang-orang Kristen yang saya percaya tidak Kristen benar. Agamanya mungkin Kristen, tapi tidak memahami benar inti dari kekristenan. Oh, tapi dia hafal kok pada doa Bapa kami, cuma dihafal doang. Gak ngerti maknanya, gak ngerti kerikmanya, gak ngerti inti dari kata-kata dalam doa Bapa kami. Kalau saudara mau kerja, tinggal mau bekerja saja. Berniat dululah mau bekerja. Terus keluar rumah meskipun gak tahu apa yang mau kau kerjakan. Tapi kalau kau mau bekerja, Tuhan pasti siapkan makanan untuk saudara. Jangan jadi orang Kristen yang malas lagi, saudara. Manusia harus bekerja. Orang percaya harus bekerja. Saya bahkan berani berkata orang percaya yang mengaku Kristen, mengaku murid Yesus tapi gak bekerja, maunya makan tapi ya meskipun gak bekerja tapi maunya hidup enak. Ini kalau saya Tuhan, ya, sayang saya bukan Tuhan, saudara. Tuhan itu maha baik. Tapi kalau saya, ya, saya nggak akan mau punya anak, punya murid yang seperti itu. Yang malas. Kemalasan hal itu adalah bagiannya setan, saudara. Setanlah yang meracuni otak kita supaya kita menjadi orang-orang yang malas. Kalau kau baca di Alkitab, tidak pernah sekalipun ada ayat di Alkitab kita disuruhnya malas. Ya.
Terlebih kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup itu. Yesus saja ya mengatakan hal ini. Kalau kau murid Yesus ya, kita bisa menyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi kita cuma bisa nyanyi doang. Ya. Kita nggak benar-benar menjadi seorang yang mengikut Yesus, meneladani Yesus. Coba kita baca satu ayat. Apa kata Yesus soal bekerja ini? Ya, coba kita baca Yohanes pasal 5, Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Silakan tolong dibaca. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus yang berkata dalam konteks ayat ini, Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. Jadi aneh kalau saudara ada di sini yang dengarkan program ini, saudara katanya menyembah kepada Allah Bapa di surga. Saudara katanya adalah murid Yesus, orang Kristen, pengikut Kristus, tapi nggak meneladani Tuhanmu, gak meneladani Yesusmu. Allah Bapa saja bekerja, Yesus saja bekerja, dia katakan dengan jelas. Masakan kita tidak bekerja? Ini agak aneh saudara. Ada yang miss begitu. Seingat saya kalau kita ini adalah orang-orang yang mengidolakan seseorang, ya, maka kita tuh berusaha untuk menjadi sama seperti orang itu. Benar ya saudara ya? Saya masih ingat cerita tentang zaman dulu ya. Sekarang ini agak sulit melihat fenomena itu ya. Karena mungkin orang lebih berpikir rasional dan lain sebagainya. Tapi ketika saya kecil saudara, saya tidak pernah lihat langsung Elvis Presley ya. Zaman saya kecil TV-nya masih TVRI, saya terbatas sekali informasi soal Elvis. Tapi setelah saya sedikit beranjak remaja dewasa ya, saya melihat, saya membaca ketika Elvis Presley, ketika The Beatles itu menjadi superstar yang dikagumi oleh orang-orang seluruh dunia, pengagumnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta mungkin saudara. Banyak pendukung yang fanatiknya, ya fans fanatiknya itu berpenampilan seperti Elvis, benar ya saudara. Potongan rambut Elvis, jambang Elvis saudara ya. Baju cutbre, celana cutbre, baju yang ada bulu-bulunya gitu saudara ya. Rambut The Beatles, saya masih ingat banget ya. Kayaknya masih ya, belum lama ini beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ada film fenomenal dari Taiwan kalau nggak salah ya, EFSE itu Meteor Garden, saya masih ingat banget itu ya. Tiba-tiba semua orang rambutnya yang laki-laki rambutnya modelnya si EFSE semuanya saudara ya. Ya, mau putih kulitnya, mau hitam kulitnya, semuanya rambutnya potongannya sama saudara. Nah, aneh. Kalau orang dunia saja ketika mengidolakan seseorang, maka berusaha mau tampil seperti idolanya itu. Masakan kita yang jelas-jelas adalah orang Kristen. What the meaning of Kristen, saudara? Kristen itu diambil dari kata dasar yang berarti pengikut Kristus. Ya, saudara. Orang-orang Kristen yang pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia itu, disebut orang-orang kafir di Antioquia dengan sebutan Kristen, karena orang-orang kafir melihat mereka hidupnya, pola pikirnya, karakternya persis seperti Kristus. Jadi orang-orang Kristen kau dan aku, berarti kita sebenarnya secara tidak sadar, langsung tidak langsung, kita berkata kepada dunia di sekitar kita, kita adalah orang-orang yang mengidolakan Yesus. Nah, tapi kalau kita tidak hidup seperti idola kita, bagaimana dong? Idola kita, Yesusmu katakan, Bapamu bekerja sampai sekarang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Kalau dia dengan tegas mengatakan bahwa Allah Bapa bekerja, dirinya bekerja, masakan kita tidak bekerja, saudara? Haleluya. Tapi Pak, ya ada nih yang ngomong begini ketika saya pernah khotbah ini. Ada Pak, kata pendeta tertentu, bekerja itu kutuk Pak. Ya, bekerja itu kutuk terutama setelah manusia pertama berdosa. Sebelum manusia pertama berdosa Pak, manusia pertama tidak ada perintah
atau kutuk untuk bekerja. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa hidupnya enak, Pak. Setelah dosa, maka Adam dikatakan kau akan berjerih payah lelah dalam mengusahakan tanah yang sudah terkutuk ini. Maka manusia mulai bekerja, mulai susah payah. Maka ada banyak pendeta berkata bekerja itu kutuk. Silakan saja berkata bekerja itu kutuk. Tapi kalau kau mau dengarkan saya, kalau kau mendengarkan khotbah ini, saya berkata kepada saudara, bekerja itu bukan kutuk. Sebab kalau bekerja kutuk, tentu Allah tidak bekerja. Karena kutuk itu kan datangnya dari dosa, masa Allah bekerja? Yesus tidak bekerja. Masa Yesus itu orang yang terkutuk? Kan tidak mungkin, saudara. Dan terlebih dalam konteks manusia pertama dalam kitab Kejadian. Bekerja itu, saudara, baca baik-baik. Makanya saya bilang, kalau baca Alkitab itu baca jangan cepat-cepat. Jangan memahami Alkitab sepenggal-sepenggal. Bacanya dengan komprehensif, dengan lengkap. Bekerja itu bahkan diperintahkan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, perintah bekerja itu sudah Tuhan berikan. Jadi kalau ada yang bilang bekerja itu kutuk, bagi saya orang ini tidak belajar Alkitab dengan benar. Coba kita baca, saudara. Kita buka kitab paling awal dari kitab Kejadian. Jadi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat 15, silakan dibaca. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 2 ayat 15 itu adalah peristiwa yang ditulis oleh Musa sebelum peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Di Kejadian 2 ayat 15, Alkitab dengan tegas mengatakan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat clear bahwa manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Mengusahakan dan memeliharanya. Bahasa Inggrisnya cukup tajam, saudara, ya. To dress it yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mengusahakan. Dan kata memelihara menggunakan terjemahan Inggris to keep it, saudara, ya. To dress it, pelihara itu, ya. Dandani, to dress it, dandani taman ini. Itu perintah Tuhan kepada manusia, ya. To keep it, pelihara, jaga taman ini. Bukankah itu kalimat perintah, saudara? Kalimat di mana Tuhan meskipun sudah menempatkan manusia pertama di Taman Eden yang semuanya sudah Tuhan siapkan, tapi Tuhan kasih perintah kepada manusia. Untuk apa? Untuk pelihara, untuk mengusahakan. To dress it, to keep it, untuk dandani dan jaga taman itu. Bagaimana caranya coba? Bisa mendandani taman tanpa bekerja. Manusia tuh bukannya pesulap, ya. Yang bisa bilang, itu tanaman yang merambat, simsalabim, rapi lagi. Terus tiba-tiba rapi, enggak. Ya. Bagaimana bisa? Misalnya ada ranting, ya, yang sudah terlalu rimbun. Terus Adam bilang, aku mau rantingnya yang terlalu rimbun itu copot dengan segera. Tanpa aku bekerja, simsalabim, enggak mungkin begitu. Nangkep, saudara, ya. Jadi ketika Tuhan bilang pelihara, dandani taman ini, jaga taman ini, Tuhan kasih perintah kepada Adam dan Hawa untuk memelihara, bekerja. Supaya taman itu yang diciptakan Tuhan sangat baik, terus menjadi sangat baik. Jadi jangan kau berpikir sudah Taman Eden itu ya, misalnya daun-daunnya jatuh gitu ya, terus daun-daun kering itu hilang dengan sendirinya. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Berarti ada dong tentu yang membereskannya sehingga daun-daun kering itu ada dikumpulkan dalam satu lokasi misalnya. Kalau dalam konteks sekarang mungkin ada yang membakarnya. Berarti itu bekerja. Perintah untuk bekerja sudah Tuhan berikan sejak di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi bicara mengenai mengusahakan dan memelihara, itu bicara mengenai sesuatu yang harus dikembangkan, dibudayakan. Makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di Taman Eden itu, Tuhan kasih perintah kepada Adam dan Hawa, ayo didandani, to dress it, dikembangkan, dibudidayakan.
Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi yang ada. Ya, saya ulangi lagi ya. Ketika penciptaan, Allah menciptakan dari sesuatu yang tak ada menjadi ada. Tapi yang diperintahkan agar yang ada itu bisa terus berkembang adalah manusia. Manusialah yang harus membudidayakan, mengembangbiakan semua yang Tuhan ciptakan dari yang tak ada tadi. Halo? Ini perintah Tuhan clear supaya manusia bekerja. Manusia diperintahkan Tuhan untuk menjaga keberadaan yang sudah Tuhan ciptakan. Aku menciptakan, bahasa saya ya, kalau kita buat bahasa sinetron gitu, Tuhan mungkin berkata kepada Adam dalam bahasa sinetron, aku sudah ciptakan itu, gajah itu. Ya, kembangkan ya, jaga dia ya, jangan sampai ada apa-apa. Aku sudah ciptakan bunga bakung itu, Adam. Anggrek itu, Adam. Ayo jaga ya, bikin bagus ya. Tuhan hanya menciptakan sekali, saudara. Hanya menciptakan sekali. Dan yang sekali yang Tuhan ciptakan itu menjadi lebih indah, menjadi lebih baik, bisa berkembang biak. Itu Tuhan kasih perintah buat manusia yang mengusahakannya. Ya, sekarang gini deh, saudara. Anggrek. Menurut saudara ketika Tuhan, kita pakai logika aja. Bisa jadi memang Tuhan yang ciptakan, tapi kalau saya memahaminya, anggrek itu ketika Tuhan ciptakan cuma satu jenis, anggrek. Tapi kenapa sekarang di pasaran anggrek bisa macam-macam? Ada warna A, B, C, D, ada yang warnanya 2 lagi, warnanya 3 lagi. Saya pernah lihat ada satu anggrek punya warna bisa 5 sampai 7, saudara. Itu dari apa? Manusia yang mengembangkannya. Ya, saya tidak terlalu paham tentang ilmu biologi, ya, genetika. Tapi saya percaya anggrek bisa punya warna lebih dari 5, itu pasti ada unsur tangan manusia yang mengembangkannya. Sehingga menjadi jauh lebih indah. Dan itu yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi sebaliknya kalau kita melihat posisi sebaliknya. Jika ada ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dari tak ada menjadi ada tadi, sekarang ini sudah punah. Hilang dari peradaban dunia ini. Itu salah manusia. Itu kebodohan manusia. Perbuatan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Untuk mengusahakan dan memelihara yang Tuhan ciptakan itu. Itu dosa besar, saudara. Ya. Saya melihat fenomena di akhir zaman ini. Banyak spesies binatang maupun tumbuhan yang sudah cenderung punah. Nyaris punah. Ya. Bahkan kalau dalam ngomong lingkungan saya saja. Saya masih kecil, saudara. Itu yang namanya burung gereja. Tahu ya Bapak Ibu burung gereja ya. Itu pasti setiap pagi, setiap siang, sore. Dulu itu tiang listrik itu masih ada kabel-kabel listriknya 3 ya, yang sejajar begitu. Itu berdiri ya, bermain-main di tiang listrik itu burung-burung gereja zaman saya masih kecil. Bapak Ibu sekarang lihat yang tinggal di Jakarta paham omongan saya ini. Masih bisa kau lihat burung gereja di lingkunganmu. Ketika saya pindah ke Serpong ini ya, itu 10 tahun yang lalu, saudara. Itu setiap sore saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak. Itu namanya burung seriti. Tahu burung seriti ya, yang kayak burung walet itu, saudara. Itu sore itu banyak sekali terbang. Muter-muter di atas rumah saya. Rame sekali sambil berbunyi. Ratusan, saudara. Habis itu pergi ya, kelelawar kecil. Itu selalu begitu ya, rutinitasnya. Setiap sore jam 3, jam 4 itu burung seriti yang muter-muter ya. Terus menjelang jam 5, maghrib, jam 6 gitu ya. Itu gantian kelelawar kecil-kecil. Terbang, muter. Selalu begitu. Dan setiap pagi ada burung-burung yang bernyanyi, yang punya telur, yang punya anak di dahan-dahan pohon rumah yang rimbun-rimbun. Dan semua itu sekarang 10 tahun berselang. Tidak ada lagi. Burung seriti masih ada, kelelawar masih ada. Tapi di rumah saya sudah tidak ada. Nah, kadang-kadang kita berkata ini lalu begitu aja. Ini udah masanya. Enggak. Kalau sampai semua itu hilang dari peradaban, itu salah manusia. Sekarang saudara sudah tahu bahwa saudara yang punya firman Tuhan ini, Kejadian mengatakan saudara harus menjaga dan memelihara semua itu. Maka saudara harus jaga, harus pelihara. Itu bagian kita. Jangan abaikan itu, saudara. Kalau saudara mengabaikan,
saudara akan menjadi orang-orang yang tidak mentaati perintah Tuhan, dan itu adalah dosa. Jadi saudara, yang saya mau katakan di sini, bekerja bukan kutuk. Kalau ada orang yang berkata bekerja itu kutuk, orang itu harus baca lagi Kejadian pasal 2 ayat 15 yang barusan kita baca tadi. Di Eden, Adam dan Hawa bukan saja makan dan tidur. Di Eden, Adam dan Hawa bukan orang yang tinggal ongkang-ongkang kaki, terus mau makan, makanan sudah tersedia, ujuk-ujuk, mau tidur tinggal tidur aja, terus binatang-binatang berkembang biak dengan langsung begitu aja ya. Terus juga tumbuh-tumbuhan bisa rapi, Taman Eden bisa terus indah. Enggak. Semua itu Adam dan Hawa yang mendandaninya, yang membuatnya cakap. Haleluya. Di padang gurun Tuhan ingatkan peristiwa itu lagi. Seperti Adam dan Hawa, aku siapkan semuanya yang baik. Kalian di padang gurun, kalau kau mau ikut perintahku, tinggalkan Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Akan ku berkati semua dengan makanan. Kalian akan hidup enak di padang gurun. Tapi kalian juga harus bekerja. Pungut yang sudah kusiapkan itu, supaya kalian bisa makan dan kalian bisa hidup. Yesus saja kerja. Aduh saudara, kalau kau memahami benar-benar dirimu siapa, kalau kau berkata kau adalah murid Yesus, teladani Yesus. Ada satu ayat terakhir yang saya mau baca, saudara renungkan dalam program seri ini. Coba ya, kita teladani Yesus yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 52, silakan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Ini peristiwa ketika Yesus setelah berdebat, setelah bertanya jawab, setelah sharing dengan orang-orang yang disebut ahli Taurat, Farisi, Saduki di Bait Allah. Benar saudara ya? Ceritanya itu. Setelah itu terjadi, Alkitab katakan, dan Yesus semakin lama semakin besar, semakin bertumbuh, makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Sekarang kita coba masuk memakai logika imajinasi kita. Ya. Kalau saudara di rumah punya orang yang saudara kenal, entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu anakmu, entah itu orang tuamu, keponakanmu, iparmu, siapa sajalah yang di rumahmu kau lihat setiap hari dengan mata telanjangmu. Orang itu kerjaannya cuma makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Kira-kira ya. Saya tanya jujur ya, saudara jawab aja. Saudara bisa mengasihi dia enggak? Kau punya suami, kerjaannya setiap hari, bangun tidur, makan, nonton TV, tidur. Kalau dia lapar, dia bangun, dia makan, nonton TV, tidur lagi. Terus begitu. Meskipun awalnya kau jatuh cinta setengah mati sama nih laki. Tapi kalau kau akhirnya tahu lakimu karakternya seperti itu, hidupnya seperti itu, pertanyaan saya, masih bisa mengasihi dia enggak? Cintamu sama dia masih seperti cinta awal enggak? Itu aja jawab saudara. Jadi kalimat Lukas pasal 2 ayat 52. Kalau saudara sudah punya pemahaman seperti tadi, Alkitab berkata Yesus semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Manusia loh saudara ya. Yang mengasihi Yesus bukannya ibu bapaknya semata, tapi manusia, berarti orang-orang di sekitarnya. Berarti tentu orang-orang di sekitarnya dengan mata mereka, ya, mata mereka dan pikiran manusia mereka bisa mengasihi Yesus karena mereka lihat Yesus bekerja dengan giat. Yesus bukan orang yang malas. Sebab saya saja saudara, kalau ada orang yang malas, ya, kerjaannya nongkrong di rumah aja, nggak ada berbuat apa-apa, bisanya ngemis, bisanya minta-minta aja. Saya aja kesel saudara. Ya. Bisa mungkin kekesalan akhirnya sampai klimaksnya, saya nggak bisa mengasihi orang itu lagi. Nah, Alkitab katakan Yesus makin dikasihi oleh manusia. Berarti orang-orang yang tinggal di mana? Nazaret itu, ya saudara ya, di tempat kampung halaman Yesus itu bisa mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Yesus mereka lihat orang yang giat. Mungkin ketika mereka bangun rumah, si Yesus yang masih kecil ini bilang, "Om, tante saya bantuin ya, ini semennya."
Ada ibu-ibu lagi misalnya masak, tante saya bantu apa, saya bersihin ya gandumnya ya. Mungkin dia ketika kerja bakti di kampung Nasaret itu, Yesus juga orang yang bekerja. Orang-orang melihat Yesus juga membantu bapaknya si Yusuf tukang kayu, membantu ibunya, menjaga adik-adiknya. Jadi mereka suka sama Yesus. Semakin lama mereka semakin mengasihi Yesus. Karena mereka lihat dengan mata telanjang mereka, Yesus bukan orang yang malas. Itu pasti. Kalau saudara adalah bos, saudara punya anak buah yang rajin, pasti saudara akan mengasihi dia lebih daripada yang lainnya. Ini sesuatu yang manusiawi. Sama juga. Allah semakin mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Allah melihat Yesus itu bekerja sesuai dengan apa yang dia perintahkan kepada anaknya ini. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi jelas yang saya mau tekankan di sini. Bekerja adalah ciri khas orang Kristen seperti menjadi ciri khasnya Yesus. Bekerja bukan kutuk. Karena bekerja dikerjakan oleh Bapa dan juga dikerjakan Yesus. Alkitab katakan sampai sekarang. Bekerja juga bukan kutuk. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia masih kudus, perintah bekerja, mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada manusia. Jadi apa yang saya mau hubungkan dengan doa Bapa kami tadi? Ketika Bapak Ibu berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan kau berpikir itu kalimat pasif. Kau tinggal diam, berdoa doang, tutup mata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus kau beriman, terus ada tindakan Tuhan, buka mata tiba-tiba ada puyung hai, ada capcay, ayam bakar, babi guling, babi rica. Tidak. Di balik kalimat ini, sesuai konteksnya di padang gurun, sesuai konteksnya dalam kisah penciptaan di Kejadian pasal 2. Tuhan memerintahkan kita pun untuk bekerja. Tapi pekerjaan yang harus kita lakukan nggak berat. Kenapa nggak berat? Berkatnya sudah Tuhan siapkan. Nangkep ya saudara ya? Di padang gurun orang Israel bekerja, tapi bekerjanya nggak berat. Kenapa? Buka keluar kamar, berkatnya sudah ada. Tinggal kita bekerja, memungutnya, mengambilnya, dan mengolahnya menjadi makanan. Sama, orang percaya bedanya dengan orang di luar sana. Orang di luar sana mati-matian, saudara. Sungguh-sungguh mati-matian. Katanya kerjanya sampai meneteskan darah dan air mata. Kalau orang percaya nggak perlu. Karena bagi orang percaya berkat sudah Tuhan siapkan. Tinggal saudara dan saya mau bekerja apa tidak. Kalau bekerja, pasti bisa makan. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Bekerja adalah ciri khas kita. Kenapa? Karena idolamu Yesus Kristus bekerja. Tuhanmu Bapa di surga pun bekerja. Jadi sama-sama saudara, ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara harus punya iman yang kau taruh di otakmu dan di hatimu ini. Bahwa berkat memang Tuhan siapkan. Tapi sekaligus kau taruh juga di otakmu dan di hatimu ini. Iman, pemahaman bahwa kita adalah bekerja. Bagiannya Tuhan siapkan berkatnya buat kita. Bagiannya Tuhan kirimkan berkat yang terindahnya buat kita. Bagiannya kita bekerja untuk mengumpulkannya. Semoga dipahami. Semoga jadi berkat. Sampaikan berita ini, kisah ini, cerita ini, channel YouTube ini kepada banyak orang. Supaya mereka juga yang di luar sana diberkati seperti saudara diberkati. Doakan terus program ini saudara. Doakan terus kami JKI The Way. Supaya bisa konsisten setiap Sabtu upload khotbah seri terbaru. Saya akan terus selesaikan doa Bapa kami ini sampai seri yang terakhir. Dan setiap satu berikutnya setelah selesai saya akan terus coba bagikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan kepada saudara lihat program ini. Subscribe channel YouTube kami supaya setiap kami upload setiap Sabtu, saudara di reminder, diingatkan via web, via email saudara bahwa kami sudah upload khotbah terbaru. Semoga saudara diberkati Tuhan. Sampai ketemu, shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.